Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fisa Muflihani, nomor pokok mahasiswa 195030071. Di video kali ini, saya akan membahas orkestrasi dalam puisi. Sebelumnya, ada yang udah tahu apa itu orkestrasi? Orkestrasi dalam KBBI adalah seni mengolah karya musik, sehingga dapat dimainkan oleh orkes. Misalnya, musik untuk piano diubah untuk orkes menjadi instrumentasi, sedangkan orkestrasi puisi adalah bunyi musik dalam puisi. Pada dasarnya, aspek orkestrasi merupakan salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk memperdalam arti, memperjelas tanggapan, memperdalam perasaan, dan merangsang tumbuhnya respon psikologis yang menimbulkan rasa dan suasana tertentu. Selanjutnya, bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Menurut Waluyo, jika berpadu dengan ritma, bentuk fonetik itu akan mampu mempertegas makna puisi. Pembicaraan tentang rima akan mencakup orkestrasi bunyi, simbol bunyi, hiasan suara, dan lambang rasa. Sedangkan ritma sangat berhubungan dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, rasa, dan kalimat. Selanjutnya, fungsi bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi berfungsi sebagai orkestrasi, yaitu untuk menimbulkan bunyi musik. Bunyi konsonan dan vokal disusun begitu rupa sehingga menimbulkan bunyi yang merdu dan berirama seperti bunyi musik. Dari bunyi musik murni ini dapatlah mengalir perasaan, imaji-imaji dalam pikiran, atau pengalaman-pengalaman jiwa pendengarnya. Dalam tataran ini dikenal dua kombinasi bunyi yang menghasilkan bunyi seperti bunyi musik, yaitu efoni dan kakafoni. Menurut Pradopo, efoni diartikan sebagai bunyi yang indah atau kombinasi bunyi-bunyi yang merdu. Orkestrasi bunyi merdu ini biasanya dapat atau untuk menggambarkan perasaan mesra, kasih sayang atau cinta, serta hal-hal yang menggembirakan. Sedangkan kakafoni seperti pada perasaan khauf atau takut kepada Allah dan berlindung diri kepada Allah dari kejahatan dunia dan kehidupan. Selanjutnya, kiasan bunyi dan rima. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi dimanfaatkan untuk peniruan bunyi onomatop, lambang bunyi, dan kiasan bunyi. Yang pertama adalah onomatop. Menurut Waluyo, onomatop berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada. Di samping itu, onomatop dipilih oleh penyair dengan harapan dapat memberikan warna suasana tertentu seperti yang diharapkan penyair. Efek yang dihasilkan onomatop akan kuat, terutama jika puisi tersebut dioralkan. Yang kedua adalah lambang bunyi. Menurut Slamet Muljana, lambang bunyi ialah bunyi yang dihubungkan dengan suasana hati. Di samping itu, bait-bait puisi yang mengandung bunyi I yang dominan menurut Pradopo memberikan suasana girang, kasih, ataupun kesucian. Demikian juga dengan bunyi A dan U yang dominan memberi kesan suasana berat dan sedih. Yang ketiga adalah kiasan bunyi dan rima. Kiasan bunyi adalah suasana tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi tertentu atau bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi tiruan. Jika dalam onomatop dan lambang bunyi, antara bunyi dan acuannya memiliki hubungan yang mengacu secara langsung. Pada kiasan bunyi, bunyi yang memiliki acuan langsung tersebut dikiaskan dengan bunyi lain yang mirip dengan bunyi tersebut untuk menggambarkan acuan yang sama. Selanjutnya, bentuk rima yang sering digunakan oleh penyair dalam membangun puisi ada bermacam-macam, yaitu aliterasi, asonansi, dan rima akhir. Yang pertama adalah aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Aliterasi berfungsi mendekatkan kata-kata lepas dari hubungan semantik biasa.
Selain itu, aliterasi menekankan struktur ritmik sebuah lari dan memberi tekanan tambahan pada kata-kata yang bersangkutan. Yang kedua adalah asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam kata. Asonansi bersama-sama dengan aliterasi sering dipergunakan dalam lambang bunyi dan digunakan untuk menimbulkan kesan dan bayangan tertentu, selain untuk kepentingan orkestrasi dan memperlancar ucapan. Yang ketiga adalah rima akhir. Rima akhir ialah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap akhir baris. Rima akhir ini dalam pengertian lama disebut sebagai sajak. Rima akhir akan memiliki nilai puitis jika di dalamnya memiliki daya yang kuat untuk menimbulkan pengertian atau suasana tertentu dan hakikat puisi. Selanjutnya, irama puisi. Dalam KBBI, irama diartikan sebagai alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi. Jadi, dapat kita ketahui bahwa irama memiliki perulangan bunyi, pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek, dan memiliki keteraturan. Ketiga ciri tersebut pada akhirnya membentuk alunan merdu, indah, enak didengar, dan menimbulkan suasana tertentu. Menurut Pradopo, ada dua macam bentuk irama, yaitu ritme dan metrum. Ritme adalah pengulangan bunyi baik pada kata, frase, maupun kalimat yang teratur, terus-menerus, dan tidak putus-putus, bagaikan air yang mengalir terus-menerus. Ritme dibentuk dengan cara mempertentangkan atau mengganti bunyi tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lemah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.